Insiden Pecco Bagnaia dan Alex Marquez semakin memanas, Valentino Rossi tak membela anak didiknya. Grand Prix Aragon 2024 menyisakan kontroversi dan ketegangan yang semakin memuncak antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Kedua pembalap ini terlibat dalam insiden yang membuat banyak pihak terkejut, terutama karena persaingan yang sudah lama terjalin di antara mereka. Insiden ini terjadi pada balapan utama, di mana Pecco Bagnaia, pembalap andalan Ducati dan juara dunia bertahan, serta Alex Marquez, yang membela tim Gresini Ducati, terlibat dalam kontak fisik yang menyebabkan keduanya kehilangan posisi signifikan. Balapan di sirkuit Motorland Aragon selalu menawarkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Sirkuit dengan kombinasi tikungan tajam dan trek lurus panjang ini seringkali menjadi ajang pertarungan keras di antara para rider. Bagnaia, yang baru saja pulih dari start buruk, mencoba menyalip pembalap Spanyol itu saat ia melebar di tikungan 12 sebelah kiri dengan 5 lap tersisa. Pebalap Italia itu berada tipis di depan tetapi masih di garis balap saat ia masuk ke dalam bagian depan pebalap Gresini di tikungan kanan berikutnya. Namun Alex Marquez tidak bisa berbuat apa-apa di bagian dalam dan menabrak bagian belakang motor merah tersebut, menyebabkan para pengendara dan motornya terpental melewati kerikil. Bagnaia tertindih motor GP23 milik Alex Marquez saat mereka terjatuh. Untungnya kedua pembalap bisa menjauh. Ketegangan antara kedua pembalap ini sudah lama terjadi, dan insiden ini semakin memperuncing rivalitas di antara mereka. Meskipun demikian, yang menarik adalah komentar dari Valentino Rossi, mentor Pecco Bagnaia dan legenda MotoGP yang selalu menjadi panutan bagi banyak pembalap muda. Dalam pernyataannya, alih-alih langsung membela muridnya, Rossi justru memilih untuk bersikap adil dan objektif. Insiden seperti ini memang sering terjadi dalam balapan. Saya bisa memahami frustrasi Pecco, namun kita juga harus melihat dari sudut pandang Alex. Saya pikir, keduanya berusaha memberikan yang terbaik dan insiden ini murni karena dinamika balapan, bukan kesalahan individu, ungkap Rossi. Rossi juga menambahkan bahwa hal seperti ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pembalap. Di MotoGP, setiap keputusan yang diambil dalam sepersekian detik bisa berdampak besar. Pecco dan Alex adalah pembalap yang luar biasa, mereka hanya perlu lebih berhati-hati dan belajar dari insiden ini. Lebih jauh lagi, Rossi menyentuh soal bagaimana dinamika di lintasan bisa mempengaruhi mentalitas pembalap, terutama di musim yang sangat kompetitif seperti tahun ini. Saya pernah berada di situasi yang sama, di mana emosi dan adrenalin meluap saat bertarung di lintasan. Saat Anda berada di posisi seperti Pecco atau Alex, setiap gerakan, setiap keputusan, sangat berarti. Saya tahu betapa besar tekanan yang mereka rasakan, dan dalam situasi seperti itu, mudah untuk membuat kesalahan, tambahnya. Rossi juga mengingatkan bahwa rivalitas seperti yang terjadi antara Bagnaia dan Marquez adalah bagian dari sejarah MotoGP yang telah berlangsung lama. Rivalitas selalu ada di olahraga ini. Saya pernah mengalaminya dengan pembalap-pembalap terbaik di generasi saya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana Anda bangkit dari insiden seperti ini dan tetap menjaga semangat kompetisi yang sehat, ujar Rossi. Selain memberikan pandangannya tentang insiden yang terjadi, Rossi juga berbicara tentang masa depan kedua pembalap ini. Menurutnya, baik Bagnaia maupun Marquez masih memiliki karir yang panjang di depan mereka, dan insiden seperti ini, meski menyakitkan, bisa menjadi pengalaman berharga. Saya yakin Pecco dan Alex akan belajar banyak dari kejadian ini. Mereka masih muda dan penuh potensi. Saya berharap mereka bisa menggunakan insiden ini sebagai motivasi untuk berkembang lebih baik lagi, kata Rossi. Rossi juga menekankan pentingnya dukungan tim dalam menghadapi situasi seperti ini. Saya tahu betul bagaimana tim di belakang layar bekerja keras untuk mendukung pembalap mereka, terutama setelah insiden seperti ini. Dukungan mental dan teknis dari tim sangat krusial untuk membantu pembalap kembali ke jalur yang benar, tambahnya. Komentar Valentino Rossi ini mendapat berbagai tanggapan dari pengamat dan penggemar MotoGP. Banyak yang memuji pendekatan Rossi yang dianggap sangat bijak dan seimbang, terutama dalam situasi yang memicu banyak emosi seperti ini. Namun, ada juga yang menganggap bahwa Rossi seharusnya lebih tegas dalam membela Bagnaia, mengingat posisinya sebagai mentor dan mantan juara dunia. Pengamat MotoGP, Simon Cravar, menyebutkan bahwa Rossi menunjukkan kualitas seorang pemimpin sejati dengan tidak terjebak dalam emosi dan tetap memberikan pandangan yang konstruktif. Rossi telah menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang juara di lintasan, tapi juga memiliki kebijaksanaan dalam menangani situasi sulit. Pendekatannya yang tidak membela satu pihak secara membabi buta menunjukkan integritasnya sebagai salah satu figur paling dihormati di dunia balap, kata Cravar dalam wawancara dengan media. Grand Prix Aragon 2024 menjadi saksi bagaimana ketegangan dan persaingan ketat di lintasan balap dapat memicu insiden yang berdampak besar.
Valentino Rossi, sebagai figur yang dihormati dalam dunia MotoGP, berhasil memberikan pandangan yang bijak dan adil, menegaskan bahwa insiden ini adalah bagian dari dinamika balapan yang penuh dengan risiko. Insiden dramatis yang melibatkan Alex Marquez dan Francesco Pecco Bagnaia di MotoGP Aragon 2024 menjadi sorotan utama di dunia balap motor. Kejadian yang berlangsung di tikungan 13 ini tidak hanya mengubah dinamika klasemen kejuaraan, tetapi juga memicu perdebatan luas di kalangan pembalap, pengamat, dan bahkan para petinggi MotoGP. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, sebagai pemegang kendali penuh terhadap jalannya MotoGP, angkat bicara mengenai insiden ini. Kecelakaan itu terjadi saat Alex Marquez dan Bagnaia tengah bertarung pada lap 13. Alex yang berada di belakang mencoba melakukan manuver ambisius untuk menyalip Bagnaia di tikungan tajam, namun sayangnya manuver tersebut berakhir dengan tabrakan yang membuat kedua pembalap terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Bagnaia, yang sedang memimpin klasemen sementara, sangat dirugikan oleh insiden ini, sementara Alex Marquez menerima berbagai kritik keras atas tindakannya di lintasan. Akibatnya, Bagnaia, yang saat itu berada dalam posisi untuk mengamankan poin penting, harus mengubur mimpinya untuk mempertahankan keunggulan di klasemen, sementara Alex Marquez juga kehilangan kesempatan untuk naik podium. Ezpeleta, yang dikenal tegas dalam urusan keselamatan dan regulasi di MotoGP, segera memberikan komentarnya terkait insiden tersebut. Menurut Ezpeleta, insiden ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Dalam balapan yang sangat kompetitif seperti ini, insiden seperti itu bisa terjadi. Namun, kami harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adil dan tidak memihak, sambil tetap menjaga keselamatan para pembalap sebagai prioritas utama, ujar Ezpeleta dalam pernyataannya. Ezpeleta juga menegaskan bahwa panel pengawas balapan yang dipimpin oleh Simon Travar telah melakukan tugasnya dengan baik. Keputusan untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada salah satu pembalap didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kondisi lintasan dan situasi balapan pada saat itu. Ezpeleta menekankan bahwa kondisi lintasan yang kurang ideal, terutama pada bagian luar tikungan, turut mempengaruhi insiden tersebut, dan ini adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Lebih lanjut, Ezpeleta mengakui bahwa komunikasi antara tim dan pembalap menjadi elemen yang sangat krusial dalam balapan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa informasi yang tidak disampaikan dengan baik bisa berkontribusi pada kesalahpahaman di lintasan, yang pada akhirnya dapat memicu insiden seperti yang terjadi antara Bagnaia dan Alex Marquez. Kami perlu memastikan bahwa para pembalap mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan saat balapan, terutama mengenai posisi rival mereka di lintasan. Ini adalah sesuatu yang akan kami evaluasi lebih lanjut, ujar Ezpeleta. Sedangkan untuk para pembalap, Ezpeleta juga menyoroti pentingnya disiplin dan rasa hormat antar pembalap di lintasan. MotoGP adalah tentang keterampilan, strategi, dan pengendalian diri. Kami telah melihat insiden serupa di masa lalu, dan setiap kali itu terjadi, kami selalu mengingatkan para pembalap tentang pentingnya menjaga keselamatan dan menghormati rekan-rekan mereka di lintasan, tambahnya. Ezpeleta juga menyampaikan bahwa Dorna akan terus berkomitmen untuk meningkatkan protokol keselamatan di MotoGP. Insiden ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa balapan adalah olahraga yang penuh risiko, dan setiap upaya harus dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Dalam konteks ini, Ezpeleta mendukung langkah-langkah tambahan yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa insiden serupa dapat dihindari di masa depan. Di sisi lain, reaksi dari para pembalap terhadap insiden ini juga beragam. Sebagian pembalap menyalahkan Alex Marquez, menganggapnya terlalu agresif dalam manuver tersebut. Sementara itu, ada juga yang merasa bahwa insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan yang sulit dihindari. Namun, satu hal yang pasti, insiden ini telah mengubah wajah persaingan di musim ini, dengan Bagnaia harus berjuang ekstra keras untuk kembali ke puncak klasemen. Dengan semua perhatian yang tertuju pada insiden ini, Ezpeleta mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa MotoGP akan terus menjadi ajang balap yang mengutamakan sportivitas dan keselamatan. Ia juga berharap bahwa insiden ini dapat diambil sebagai pelajaran bagi semua pihak yang terlibat, untuk menjaga semangat kompetitif tanpa mengorbankan keselamatan pembalap di lintasan. Kedepannya, fokus akan tetap pada bagaimana meningkatkan kualitas dan keselamatan balapan, sambil tetap mempertahankan esensi dari MotoGP sebagai olahraga yang penuh dengan aksi dan emosi. Dengan begitu, para penggemar dapat terus menikmati balapan dengan penuh antusiasme, sementara para pembalap dapat berkompetisi dengan rasa aman yang lebih terjamin. Dalam dunia balap motor,
Inovasi dan teknologi adalah dua aspek kunci yang dapat menentukan keberhasilan sebuah tim di panggung internasional. Dalam upaya untuk mempercepat langkah mereka menuju MotoGP, BMW Motorrad dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membeli data dan teknologi milik Suzuki yang telah mundur dari ajang balap tersebut sejak 2022. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi ambisius BMW untuk memperkuat posisi mereka di dunia balap motor, sekaligus memastikan mereka dapat bersaing dengan para raksasa yang sudah mapan di MotoGP, seperti Ducati, Yamaha, dan Honda. BMW Motorrad, yang sudah lama dikenal sebagai produsen motor premium dengan reputasi kuat di ajang balap superbike, kini menatap panggung yang lebih besar, yaitu MotoGP. Keinginan BMW untuk terjun ke ajang MotoGP bukanlah kabar baru. Selama beberapa tahun terakhir, spekulasi mengenai kemungkinan masuknya BMW ke MotoGP telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan penggemar dan analis balap motor. Namun, berbeda dengan pabrikan lain yang memulai dari nol atau bermitra dengan tim yang sudah ada, BMW tampaknya memilih jalur yang lebih strategis dan efisien. Dengan membeli data dan teknologi dari Suzuki, BMW berharap dapat mempersingkat kurva pembelajaran mereka dan langsung bersaing di level tertinggi. Seorang sumber dalam yang dekat dengan BMW Motorrad mengungkapkan, BMW sangat serius tentang masuk ke MotoGP. Mereka telah melihat apa yang diperlukan untuk bersaing di level ini, dan mereka memahami bahwa mereka membutuhkan data dan pengetahuan yang kuat untuk membuat langkah besar. Suzuki telah membuktikan diri sebagai tim yang mampu bersaing di puncak, dan data yang mereka miliki bisa menjadi aset berharga bagi BMW. Suzuki mengejutkan dunia balap pada tahun 2022 ketika mereka mengumumkan mundur dari MotoGP setelah meraih kesuksesan besar dengan Joan Mir memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 2020. Ketika Suzuki keluar dari MotoGP, banyak yang beranggapan bahwa data mereka akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah balap, tetapi tidak akan lagi digunakan secara aktif. Namun, BMW melihat potensi besar dalam data ini. Dengan mengakuisisi teknologi dan data Suzuki, BMW dapat menghemat waktu dan sumber daya yang biasanya diperlukan untuk mengembangkan prototipe MotoGP dari awal. Dalam dunia balap motor, adaptasi teknologi dan pengetahuan adalah kunci untuk berhasil di ajang yang sangat kompetitif seperti MotoGP. Jika dibandingkan dengan para pesaing mereka yang sudah lama berada di MotoGP, BMW harus mengejar ketertinggalan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pembelian data dari Suzuki bisa menjadi salah satu cara bagi BMW untuk memotong jalur dan langsung fokus pada pengembangan motor yang siap bersaing di lintasan. BMW juga dikenal memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung proyek ambisius ini. Dengan pengalaman mereka di ajang World Superbike, WSBK, dan dukungan teknologi dari divisi mobil BMW, mereka berada dalam posisi yang baik untuk mentransfer pengetahuan tersebut ke MotoGP. Selain itu, BMW juga dapat memanfaatkan keahlian dari para insinyur yang sebelumnya bekerja di proyek MotoGP Suzuki, yang mungkin akan ikut bergabung dalam proyek BMW ini. BMW tidak main-main dengan ambisi mereka. Mereka memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk melakukan ini, dan dengan tambahan data dari Suzuki, mereka bisa mempercepat proses pengembangan motor MotoGP mereka. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dan menunjukkan betapa seriusnya mereka untuk bersaing di level tertinggi, ujar seorang pakar teknologi balap motor. Berita tentang BMW membeli data Suzuki ini tentu saja memicu reaksi dari berbagai kalangan di dunia balap. Banyak yang menyambut baik langkah BMW ini, melihatnya sebagai dorongan positif bagi kejuaraan MotoGP yang selama ini didominasi oleh pabrikan yang sudah mapan. Kehadiran BMW di MotoGP dianggap dapat menambah daya saing dan variasi dalam kejuaraan, yang pada akhirnya akan memberikan lebih banyak hiburan bagi para penggemar. Namun, ada juga yang skeptis tentang bagaimana BMW akan mengelola data ini dan apakah mereka bisa benar-benar mengubahnya menjadi motor yang kompetitif. Data saja tidak cukup. Anda perlu memahami cara menerapkannya dan menyesuaikannya dengan filosofi Anda sendiri. BMW memiliki tantangan besar di depan mereka, tetapi jika ada perusahaan yang bisa melakukannya, BMW adalah salah satunya, kata seorang analis MotoGP ternama. Dari sisi Ducati, Yamaha, Honda, dan pabrikan lainnya, masuknya BMW tentu akan menambah persaingan. Namun, beberapa pihak di tim-tim papan atas ini melihat kehadiran BMW sebagai tantangan baru yang bisa memacu mereka untuk lebih inovatif. Kehadiran BMW di MotoGP juga akan berdampak pada peta persaingan di kejuaraan ini. Dengan sumber daya dan ambisi yang dimiliki BMW, mereka berpotensi menjadi kekuatan baru yang mampu menantang dominasi tim-tim besar. Dengan langkah ini, BMW Motorrad menunjukkan bahwa mereka siap untuk naik ke level tertinggi dalam dunia balap motor. MotoGP akan segera memiliki pemain baru yang siap mengguncang kompetisi,
Dan semua mata kini tertuju pada BMW untuk melihat bagaimana mereka akan mengubah ambisi ini menjadi kenyataan di lintasan balap. Enea Bastianini menjadi pemenang di MotoGP Silverstone. Langsung overtake Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, buktikan dirinya bukan lagi pesuruh Ducati. Silverstone kembali menjadi panggung drama luar biasa dalam kalender MotoGP 2024, dan kali ini, nama Enea Bastianini menjadi sorotan utama setelah berhasil meraih kemenangan impresif. Pembalap asal Italia ini menunjukkan performa yang luar biasa dengan mengalahkan dua pesaing tangguh, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, dalam balapan yang syarat dengan persaingan ketat. Kemenangan ini bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tetapi juga merupakan pembuktian diri dari Bastianini yang sebelumnya harus menerima keputusan pahit saat Ducati lebih memilih Marc Marquez untuk musim mendatang. Sejak awal, balapan di Silverstone sudah diprediksi akan menjadi salah satu yang paling dinantikan di musim ini, terutama dengan dinamika baru di kubu Ducati. Keputusan Ducati untuk mendepak Enea Bastianini dan memilih Marc Marquez sebagai pengganti di tim pabrikan telah mengundang banyak spekulasi dan perbincangan di dunia balap. Bastianini, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu pembalap masa depan Ducati, kini harus membuktikan diri setelah merasa dikhianati oleh tim yang pernah mendukungnya. Balapan dimulai dengan intensitas tinggi, dengan Pecco Bagnaia yang langsung melesat ke posisi terdepan. Jorge Martin, yang juga menjadi salah satu penantang kuat di musim ini, menempel ketat di belakang Bagnaia. Sementara itu, Bastianini, yang memulai balapan yang juga dari barisan depan, tetap tenang dan menjaga ritme balapannya. Meskipun banyak yang meragukan apakah Bastianini bisa bertahan di depan menghadapi tekanan dari dua pembalap terkuat di grid, ia menunjukkan ketenangan dan strategi yang matang. Ketika balapan memasuki lap-lap akhir, Bastianini mulai meningkatkan tekanannya pada Bagnaia. Momen yang paling dinantikan terjadi saat Bastianini berhasil melakukan overtaking yang sangat berani terhadap Bagnaia di salah satu tikungan cepat. Dengan manuver yang tajam dan penuh perhitungan, Bastianini berhasil melewati Bagnaia, meninggalkan juara dunia itu di belakangnya. Aksi ini tentu saja bukan hanya sekadar strategi balapan, tetapi juga simbol dari keberanian Bastianini untuk tidak lagi menjadi pesuruh Ducati. Ia menunjukkan bahwa meskipun Ducati telah memilih jalan yang berbeda dengan merekrut Marc Marquez, Bastianini masih memiliki kualitas seorang juara. Manuver ini juga membuktikan bahwa ia tidak gentar untuk menantang mantan rekan setimnya yang masih dianggap sebagai pembalap utama Ducati. Saat Bastianini menyeberangi garis finish, emosi terlihat jelas di wajahnya. Kemenangan ini bukan hanya soal meraih poin tertinggi, tetapi juga pembuktian diri setelah musim yang penuh tantangan. Saya merasa sangat bangga dengan kemenangan ini. Ini bukan hanya soal balapan, tetapi juga tentang menunjukkan siapa diri saya sebenarnya. Setelah apa yang terjadi dengan Ducati, saya tahu bahwa saya harus membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar pembalap cadangan. Hari ini, saya menunjukkan bahwa saya bisa melawan yang terbaik dan menang, kata Bastianini dengan tegas. Bastianini juga menegaskan bahwa keputusan Ducati untuk lebih memilih Marc Marquez telah memberinya dorongan tambahan untuk tampil maksimal di lintasan. Ketika saya mendengar bahwa mereka, Ducati, memilih Marquez, saya tahu bahwa saya harus membuktikan bahwa mereka salah. Saya tidak lagi ingin dianggap sebagai pembalap kedua. Hari ini saya balapan untuk diri saya sendiri, dan saya sangat senang bisa menang, tambahnya. Pecco Bagnaia memberikan komentar yang cukup diplomatis setelah balapan. Meskipun terlihat jelas bahwa ia kecewa karena kehilangan kemenangan, Bagnaia tetap memberikan penghormatan kepada Bastianini. Enea Bastianini menjalani balapan yang hebat. Dia sangat cepat di akhir balapan, dan saya tidak bisa menandingi kecepatannya. Saya ingin menang, tetapi ini adalah bagian dari balapan. Saya tetap bangga dengan upaya saya, dan saya akan fokus pada balapan berikutnya, ujar Bagnaia. Jorge Martin, yang juga terdepak dari Ducati, memberikan pandangannya. Menurut Martin, kemenangan Bastianini adalah hasil dari kerja keras dan determinasi yang luar biasa. Enea menunjukkan performa yang sangat kuat hari ini. Saya tahu dia akan menjadi lawan yang tangguh, dan dia membuktikannya di lintasan. Selamat untuk Enea, ini adalah kemenangan yang layak, kata Martin. Kemenangan Bastianini di Silverstone ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez dan mengakhiri kerjasama dengan Bastianini. Banyak yang melihat bahwa keputusan tersebut lebih didasarkan pada daya tarik komersial Marquez dan rekam jejaknya yang mengesankan, daripada potensi jangka panjang Bastianini yang semakin menunjukkan kematangannya sebagai pembalap papan atas. Musim MotoGP 2024 masih panjang, dan dengan performa yang ditunjukkan di Silverstone,
Enea Bastianini kini menjadi salah satu penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia pasti akan menantikan aksi-aksi selanjutnya dari pembalap yang telah menunjukkan bahwa keberanian dan tekad bisa mengalahkan segala rintangan di lintasan.